Makanya saat mendefinisikan cinta, biasanya orang-orang itu langsung ditarik kepada ya udah, cinta itu gak usah didefinisikan, buktikan aja gitu. Dalam dunia internasional kita menggunakan mata uang apa? Dolar ya. Pertanyaannya kenapa harus pakai dolar? IMF Amerika itu keuangannya seksi sekali. Iya, seksi sekali. Siapa yang paling seksi di sini? Kalah. Salah satu pengkhianat negara itu adalah orang kaya yang menyimpan hartanya dalam valuta asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkahan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang insya Allah penuh dengan ilmu seperti saat ini. Halo Sobat Gen BIAIN Madura, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, semoga kalian semua senantiasa diberikan nikmat kesehatan ya. Sedikit informasi nih buat teman-teman bahwa kegiatan Fobia Podcast Gen BIAIN Madura ini merupakan program kerja dari Divisi Pendidikan dan Kominfo dan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang baik itu kebang sentralan, tentang Gen B dan sebagainya. Nah, oleh karena itu agar kalian terus bisa update informasi terbaru tentang kebang sentralan, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kita yaitu Gen BIAIN Madura dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya ya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, alangkah lebih baiknya kita kenal satu sama lain ya. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Nurdiana Hulida SM selaku host yang akan menemani waktu kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, tentunya kita akan membahas tema-tema yang sangat menarik untuk kita gali lebih dalam. Nah, salah satunya yaitu tentang apa sih itu cinta, bangga, dan paham rupiah. Apa itu transaksi digital menggunakan kris. Nah, untuk membahas itu semua tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa dan merupakan senioritas dari Gen BIAIN Madura. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Langsung saja ya teman-teman kita sapa. Halo Kak Banu, ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gini Kak Banu merupakan senioritas dari Gen B ya Kak ya. Tentunya sudah sangat berpengalaman tentang kegenbian, kebang sentralan. Mungkin untuk lebih jelasnya nih Kak Banu bisa jelaskan secara singkat tentang biografi Kak Banu, dipersilakan Kak. Ya mungkin kenalan dulu ya dari nama saya Lukman Banu Zaman. Saya biasa dipanggil Banu. Bagi yang akrab, kalau nggak akrab biasanya panggil Lukman. Kan di sini akrab semua ya, nggak ada yang panggil Kak Lukman kan ya? Nggak ada. Jadi saya alumni Gen B angkatan 21 sampai 22 kata Mas Bengi. Ya. 20 sampai 21 Mas Bengi. Saya angkatan di sini dan saya waktu di Gen B dulu pengalaman saya di sini, saya concern memang di bidang pendidikan. Jadi selama 2 periode saya di Gen B, saya ada di divisi pendidikan. Tapi tidak pernah jadi ketua ya di pendidikan, nggak pernah jadi kepala divisi, tapi saya concern aja di sana. Jadi saya bangga dengan teman-teman Gen B di sini sekarang sudah memberikan waktu untuk membahas tentang suatu hal yang mungkin ini menyentuh ranah yang filosofikal aspek ya dalam ranah CBP. Meskipun saya awalnya agak komen-komen sama Mbak siapa itu. Siapa itu yang ini yang sesuai komen-komen oleh beliau ya. Tapi kita melihat bahwa dalam materi CBP ini kita dapat merengkuh suatu hal yang mungkin agak lebih dalam lah sedikit, karena dalam membangun konsep ini sehingga kita bisa paham tentang CBP itu untuk lebih dalam butuh penalaran yang anti mainstream sedikit biar tidak agak flat gitu. Jadi ini yang bikin saya bangga kepada teman-teman Gen B pada pagi hari ini. Kita memberikan suatu kegiatan untuk membangkitkan pendidikan finansial sehingga kita sebagai orang-orang yang
apa ya istilahnya, pemuda-pemuda kan kita sekarang ya masih pemuda kan ya, masih pemuda semua ya, pemuda-pemudi di sini. Kalau pada zaman 1928 dulu ada Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu cacat untuk diterapkan saat ini. Nah, di sini kita akan membahas apa kecacatan itu dan bagaimana Gen B, orang-orang yang bergerak dalam dunia finansial, membangkitkan kesadaran akan kecacatan yang ada pada saat itu. Itu aja. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Baik Kak, ini kan tema kita adalah hari ini cinta, bangga, dan paham rupiah. Nah, dimana sebagai masyarakat Indonesia ini kita sudah mengenal nih dan tahu bahwa uang itu merupakan alat transaksi pembayaran ya Kak. Nah, namun mengenal saja untuk saat ini rasanya itu tidak cukup Kak. Kita juga harus bisa cinta, bangga, dan paham rupiah. Jadi mungkin Kak Banu bisa nih Kak untuk mendeskripsikan apa sih arti dari cinta, bangga, dan paham rupiah itu sendiri. Iya, CBP ya kan ya. Iya. Jadi CBP itu kan akronim dari tiga apa ya? Kalau kita pakai sudut pandang koki ini mungkin tiga resep utama kalau kita anak seorang matematikawan kita katakan rumus ya. Kalau kita seorang anak IT mungkin ini coding kita CBP. Tapi karena kita anak ekonomi, CBP itu kita artikan apa ya? Ya udah CBP aja. CBP ini adalah unsur yang paling fundamental bagi kita, khususnya orang Indonesia ya. Karena kita CBP ini nanti objeknya akan menjerumus kepada rupiah, kan mata uang tertentu. Kalau kita lihat dari akronim CBP itu terdiri dari C itu cinta ya, agak alay sih. Cinta, B itu bangga, dan P paham ya. Jadi sebenarnya Mbak hostnya tadi menawarkan apakah kita akan bahas partikular atau langsung universal. Jadi saya milihnya universal aja karena partikular terlalu buang-buang waktu. Karena tiga-tiganya ini seperti lingkaran lah, tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Nah, CBP itu kan akronim dari cinta, bangga, dan paham ya. Cuma saya juga bertanya terhadap diri saya pribadi dong. Masa saya podcast di sini, saya akan hanya bilang apa yang sudah ada di website, kan kurang etis ya. Nggak enak saya sebagai seorang yang dipercaya. Jadi saya bikin pertanyaan juga dong terhadap diri saya. Kalau saya nggak bertanya terhadap diri saya, bagaimana saya akan mau menjawab pertanyaan orang atau dan lain sebagainya. Jadi setelah saya pahami CBP itu, Mbak, ya, CBP itu kan cinta, bangga, paham rupiah. Disematkan kepada mata uang kita. Cinta ini kalau kita definisikan nggak ada definisi paten ya, nggak ada. Makanya saat mendefinisikan cinta biasanya orang-orang itu langsung ditarik kepada ya udah cinta itu nggak usah didefinisikan, buktikan aja gitu sama kerja nyata mungkin gitu ya cinta ya, nggak ada. Kalau bangga masih bisa kita definisikan. Bangga itu adalah perasaan apa ya? Perasaan yang itu istilahnya membangkitkan suatu kepercayaan diri sehingga saat kita dengan itu ataupun melakukan itu atau apa-apa yang bersangkutan dengan itu tidak sama sekali membangkitkan rasa malu kita ya. Itu adalah bangga. Dan paham, ya kalau paham sederhana aja kalau paham. Sebagaimana paham sudah bisa dijelaskan dengan kata paham kan ya. Tidak perlu analisis yang lebih mendalam lagi. Cuma pertanyaannya CBP, kan inti dari CBP ini satu, bagaimana kita cinta. BP itu hanya instrumen saja. BP itu instrumen bagaimana kita sebagai orang Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia, orang yang melek finansial, ya kan kita adalah orang yang melek finansial ya. Jadi Gen B ini hadir, salah satunya itu untuk menciptakan mahasiswa-mahasiswa pemuda-pemudi yang melek finansial. Makanya Gen B itu tidak terbatas pada anak ekonomi, meskipun istilahnya skop utama itu memang anak-anak ekonomi karena memang kita bergerak di situ. Tapi itu dibuktikan dengan Mbak ya, SM ya Mbak ya, manajemen ya. Kalau manajemen di Yayan Madura itu manajemen pendidikan Islam, nggak ada manajemen ekonomi. Ini bukti bahwa memang Gen B konsepnya ke sana, ingin meningkatkan melek finansial. Nah, melek finansial itu berlaku secara dua hal, dalam dua aspek utama. Yang pertama itu berlaku secara umum ya. Yang kedua itu khusus. Nah, kita akan membahas yang khusus sekarang. Kenapa? Karena kita akan kaitkan melek finansial ini terhadap melek finansial yang berkaitan dengan kewarganegaraan kita, yaitu Indonesia, yang itu disangkutkan dengan rupiah. Nah, kenapa kok cinta, bangga, dan paham rupiah? Nah, salah satu
apa istilahnya ya, kalau kan mengatakan bahwa jalan menuju cinta, bahkan saya bilang katakan bahwa BP itu instrumental, tujuan utama kita itu cinta. Tapi apakah kita bisa cinta buta? Kan nggak bisa ya, nggak bisa kan. Setiap orang nggak bisa cinta buta, dalam artian dia nggak punya reasoning untuk hal apa, tapi tiba-tiba saya cinta udah gini, ada nasionalisme yang irasional di situ. Makanya untuk rasionalisasi nasionalisme kita dalam bidang keekonomian, kita harus CBP terhadap rupiah. Nah, jadi polanya sebenarnya kan kita ini fobia ini sebagai bentuk, salah satu bentuk sosialisasi, ya kan ya. Kan kita sosialisasi tentang rupiah ini. Bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia tidak menyisihkan rupiah, tidak menyisihkan harga diri kita sendiri sebagai ini negara yang sudah merdeka. Nah, jadi CBP itu kan hierarkinya awalnya saya kira bentuk hierarki, ternyata tidak. CBP itu tidak hierarkis, tahu hierarkis ini? Cinta dulu, baru bisa bangga, baru bisa paham. Repot kalau rumusnya kayak gitu. Sebenarnya CBP itu rumusnya itu dari belakang. Kalau kita aktualisasikan dalam bentuk fobia pada pagi hari ini ya. Jadi kita paham dulu, setelah itu baru kita bisa bangga. Paham itu akan menimbulkan rasa bangga di hati kita, sehingga nanti ujung-ujungnya kita cinta, ujuk-ujuknya itu cinta. Nah, kenapa kita harus paham dulu? Kenapa kita harus paham dulu? Karena tidak boleh ada kesadaran buta. Makanya kita namakan sebagai melek finansial. Kaitannya dengan kita di apa ya? 1928 dulu itu 28 Oktober ya, saya agak lupa ya. 28 Oktober itu Hari Sumpah Pemuda. Jadi dulu teman-teman kita yang sudah meninggal dulu, usia-usia kita berkumpul membangkitkan kesadaran nasional kita terhadap 3 aspek utama: tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya apa, teman-teman? Penyatuan, kesadaran nasionalisme, agar ada apa ya? Agar kita melek sama kemerdekaan, agar kita tidak tertidur di bawah kolonialisme, ya kan? Dan itu mampu berhasil membuat kita merdeka secara politik ya, sehingga secara topografi, geografis dan kebangsaan kita diakui secara dunia internasional. Akan tetapi kalau kita balik kepada ranah sejarah, kita lihat bahwa ternyata Soekarno itu sering menyerukan nekolib, tahu ya? Ada yang tahu nekolib? Neokolonialisme dan liberalisme yang model baru. Iya, model baru. Model barunya seperti apa? Model barunya adalah penjajahan dalam aspek keekonomian. Nah, sehingga pada saat ini relevansi untuk membangun suatu spirit nasionalisme CBP ini, ya memang harus bergerak dalam bidang keekonomian. Makanya negara-negara maju itu salah satunya karena di dalam negara itu banyak pebisnisnya. Bukan hanya banyak negarawannya. Kalau terlalu banyak negarawan nanti geraknya ke politisi. Kalau jadi politisi nanti geraknya ke korupsi. Iya kan gitu kan ya. Gitu memang polanya. Jadi kalau ada teman-teman yang di sini jadi aktivis kampus, jangan lupa buka usaha gitu aja. Biar nggak menjilat. Nah, jadi CBP itu saat kita narasikan ke dalam konteks kita yang saat ini, itu akan merengkuh kepada ranah-ranah yang seperti itu. Saya jurusan ekonomi ya, Pak. Saya jurusan ekonomi syariah. Skripsi saya kemarin meneliti tentang kemerdekaan finansial. Kemerdekaan finansial itu mustahil dicapai tanpa adanya CBP dalam artian umum. Tapi kita sekarang akan bahas CBP dalam artian khusus ya, karena ini memang objeknya ke rupiah. Nah, dalam artian apa? Melek finansial itu harus didasarkan kepada rumusan CBP ini. Paham dulu. Makanya kita adakan sosialisasi bagaimana bentuk nilai mata uang. Misalnya sekarang kita akan bahas tentang mata uang ya, uang. Uang itu secara fundamental dapat kita artikan sebagai apa? Alat tukar, apalagi banyak nih. Banyak. Alat yang paling sederhana alat tukar, gampang. Tapi alat tukar nggak harus uang. Kan gitu ya. Bisa jasa, ya kan? Bisa barang, non uang dan lain sebagainya. Yang paling penting dalam fungsi uang itu, kenapa itu dikatakan uang? Itu adalah sebagai konkretisasi dari nilai-nilai abstrak, tahu ya? Nilai itu kan abstrak. Nilai itu abstrak. Ada yang bisa mengkonkretkan nilai?
Adalah BI yo. Kok bilang enggak? Itu jaminan bentuk uang. Tapi itu bentuk paling konkretnya uangnya. Jadi nilai itu abstrak. Misalnya penny. Sampean hargai berapa seorang penny? Aslinya 2.000 karena dia jadi ketua, kita hargai penny sekarang 10.000. Biar dapat nasi satu ya penny. Kita hargai penny 10.000 sekarang ya. Itu kan nilainya abstrak, tapi saat ada logika dalam bentuk uang gitu. Kita logikakan dalam bentuk uang, tiba-tiba pengen memiliki nilainya secara konkret gitu ya. Tapi ini kan contoh, harusnya ke barang sih. Misalnya teh ini yang sudah tidak ada mereknya. Yang tidak ada mereknya ini kan tehnya ini nilainya nggak jelas, masih nggak jelas. Tidak ada konkretisasi. Dari dulu sejarahnya uang kan seperti itu, barter kan. Maka ada teori barter. Teori barter itu usaha untuk mengkonkretisasi nilai. Makanya misalnya teh ini saya tukar dengan kambing 2 misalnya. Misalnya ya. Jadi konkretisasinya itu menggunakan nilai yang ada pada benda lainnya. Sehingga itu juga masih mengalami kecacatan kan seperti itu. Jadi uang itu konkretisasi nilai. Termasuk juga rupiah. Kenapa kita harus paham? Saat kita paham konsep uang, kita akan paham kenapa kita harus pakai uang itu. Kenapa kita harus pakai uang tertentu. Pertanyaannya, sekarang uang itu yang berlaku secara umum, itu uang apa? Dalam dunia internasional kita menggunakan mata uang apa? Dolar ya. Pertanyaannya kenapa harus pakai dolar? Kenapa harus pakai dolar? Karena lebih dulu. Enggak, dalam dunia uang, dalam dunia ekonomi itu enggak ada senioritas. Enggak ada senioritas. Jadi setua apa Anda, selebih dulu apa Anda? Tidak bisa. Cuma memang kenapa? Ya, kenapa uang dijadikan internasional? Dolar itu sebenarnya adalah mata uang Amerika Serikat. Yes, kan ya? Dolar itu Amerika, ada rubel Rusia, dan mata uang lainnya baht Thailand, yuan, ada yen, banyak ya. Mata uang setiap negara memiliki mata uangnya masing-masing. Nah, ini adalah fungsi uang yang lainnya. Fungsi uang yang lainnya apa? Identitas suatu negara. Untuk menunjukkan apa? Kedaulatan secara ekonomi. Kedaulatan secara ekonomi. Ini namanya neo-kolonialisme dan liberalisme model baru yang dikhawatirkan oleh Soekarno. Makanya pada saat dulu kan Soekarno menolak tuh bantuan dari Amerika, dari IMF dan lain sebagainya kan ditolak. Kenapa? Bukan karena Soekarno gak naksir ya. IMF Amerika itu keuangannya seksi sekali. Iya, seksi sekali. Siapa yang paling seksi di sini? Kalah. kalah keuangan IMF dan itu seksi sekali ya, tapi ditolak. Kenapa? Karena ada indikasi neokolonialisme, neoliberalisme. Berarti di dalam aspek hal-hal yang bersifat ekonomi, kita tidak bisa melihat bahwa ekonomi itu benar-benar rasional dan murni. Ada politik identitas dan kepentingan. Nah, inilah kenapa CBP itu, tujuan akhir dari CBP itu apa? Bagaimana orang Indonesia, masyarakat yang muda-muda ini terutama, lebih suka melakukan transaksi menggunakan rupiah, tidak menggunakan dolar, tidak menggunakan ringgit, tidak menggunakan sen. Kenapa nggak rubel aja mas? Anti Rusia ya. Ya, kita harus menggunakan uang itu dalam bentuk rupiah. Nah, CBP itu tujuan akhirnya gitu. Bagaimana membentuk kita semua. Narasinya macam-macam sih. CBP itu narasinya macam-macam. Mau baik yang katanya mau kita bahas secara partikular. Nanti kalau kita bahas secara partikular, saya khawatirnya kurang puas sih. Karena kita akan cinta itu nanti akan kita merawat rupiah, kita menjaga rupiah dan ini rupiah dan lain sebagainya. Kayaknya kurang asik gitu untuk materi podcast kita. Jadi kalau cuma materi-materi basic, teman-teman saya yakin bisa browsing. Jadi kalau materi pendalaman, mari kita diskusikan bareng-bareng di podcast ini. Bangga ya. Karena kalau kita sudah paham bagaimana konsep uang dan kenapa setiap negara memiliki mata uangnya masing-masing dan kenapa hanya beberapa mata uang saja yang diakui sebagai mata uang internasional, kita mulai tahu tuh bagaimana cara mainnya. Kan gitu ya?
Orang kalau nggak melek finansial nggak tahu cara mainnya. Nah, orang yang nggak tahu cara mainnya dipermainkan gitu kan ya. Makanya cowok itu biasanya tahu cara mainnya dalam hubungan cowok cewek. Cowok itu biasanya orang yang tahu. Makanya cowok banyak yang lebih kurang ajar kalau tahu cara mainnya. Iya. Cewek kalau tahu cara mainnya jadi fuck girl juga. Biasa. Orang yang tahu cara mainnya dia megang kendali. Ya kan gitu. Karena kita sudah tahu cara mainnya bagaimana uang, kita tahu sekarang kenapa kita harus bangga. Kan gitu ya. Kita tahu nggak kalian ada beberapa negara yang nggak punya nilai mata uang masing-masing. Ada beberapa negara yang nggak punya mata uang asli negaranya sendiri. Itu sama seperti kalian mendirikan negara tapi kalian tetap ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Misalnya dulu Madura kan pernah merdeka kan ya. Tahu nggak Madura pernah merdeka dulu? Madura itu pernah jadi negara. Iya kan? Kan kita orang Madura. Makanya Madura itu ditolak biasanya. Karena Madura ini dicap sebagai pengkhianat. Iya. Karena memang Madura pernah eksis sebagai negara. Nah, pertanyaannya, gimana rasanya saat orang Madura itu jadi negara, tiba-tiba orang-orangnya ngomong pakai bahasa Inggris. Identitas kemaduraannya sia-sia. Sama, saat orang ada suatu negara tapi tidak memiliki nilai mata uangnya masing-masing. Nilai abstrak yang terkandung dalam itu dimanifestasikan dengan mata uang orang lain. Itu ada yang kita sebut nekolib tadi. Nah, kebanggaan itu menyebabkan kita akhirnya cinta karena kita tahu, oh polanya seperti ini. Kalau polanya seperti ini berarti harusnya gini dong. Gini sampai kepada suatu kesimpulan kita cinta dengan mata uang kita. Karena kenapa? Kemarin waktu perang Rusia dan Ukraina itu berkecamuk ya, sampai sekarang sih. Itu kan kondisi ekonomi internasional gak stabil. Dan ada beberapa negara yang kuat secara keekonomian yaitu Rusia dan Cina sebagai basis komunisme dunia, porosnya ya. Itu mereka mendeklarasikan diri bahwa mereka mau bertransaksi dalam dunia internasional menggunakan mata uangnya masing-masing. Ya kan? Mereka mau menolak dolar Amerika. Saat mereka melakukan perdagangan internasional, orang-orang yang membeli barang ke Cina itu harus pakai yuan. Orang-orang yang membeli gas ke Rusia harus pakai rubel. Yang ketar-ketir siapa? Amerika. Kenapa Mbak kok ketar-ketir kira-kira? Karena Kenapa tuh? saya suka ditanya itu. Sudah makan Mbak, masih sehat juga. yang ketar-ketir itu Amerika. Kenapa? Karena ada istilahnya? Ada hegemoni yang mulai tergoncangkan. Ada hegemoni dolar yang sudah tergoncangkan. Karena ada eksistensi mata uang baru nih yang akan menyaingi bagaimana kedikdayaan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi itu nanti akan goyah. Dan itu akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Karena kalau kita mau bicara bisnis yang paling untung itu bisnis apa? Bisnis uang. Iya, bisnis uang. Bisnis yang paling untung itu bisnis uang. Saya jual ini yang nggak ada mereknya ini. Ada mereknya aja paling untungnya 1.500 itu udah gede ya. Tapi saat kita transfer uang satu kali, apalagi beda bank. Misalnya dari BCA ke BNI itu berapa? 7.500 bayangkan 7.500 kalian tidak luang apa-apa dan itu berlipat-lipat gitu seperti semangatnya Wiji Tukul berlipat-lipat ya. Jadi masalah keuangan itu memang masalah yang paling fundamental. Makanya kalau kita mau melihat kondisi suatu negara, lihat aja arus ekonominya seperti apa. Makanya salah satu yang paling penting Mbak untuk menggolongkan negara itu negara maju atau negara berkembang dari apa? Dari nilai keekonomian suatu negara. Seberapa kuat mata uangnya terhadap dolar. Karena dolar sekarang masih jadi acuan kan ya? Kalau diadu sama pound sterling jauh. Pound sterling itu lebih tinggi, tapi dolar tetap yang jadi acuan. Itu pentingnya ekonomi. Nah, pertanyaan kenapa? Ini kan lagi. Ini untuk bikin kenapa kita harus paham. Sekarang kenapa kenapa $1 itu bisa dihargai 15.000? Kenapa 1 pound sterling itu bisa dihargai sampai 35.000? Kenapa $1 Kuwait itu dolar Kuwait lupa saya Kuwait itu sampai 56.000?
kenapa itu ada ketidakegalitairian nilai dalam nominal mata uang? Itu kenapa pertanyaannya? Ada permainan di sini. Bukan permainan dalam arti permainan yang main-main ya. Dalam arti ada logika bagaimana suatu hal itu bisa terjadi. Oh, jadi Kak, CBP rupiah ini bisa diartikan itu suatu pola yang membentuk dan tidak bisa dipisahkan ya Kak ya, satu sama lain. Oke. Nah, kita ini sudah tahu nih Kak esensi dari cinta, bangga dan paham rupiah itu tadi. Nah, lalu bagaimana sih Kak cara kita untuk bisa mewujudkan dan menerapkannya dalam kehidupan kita? Tujuan JPP yang pertama itu adalah bagaimana kita menggunakan uang rupiah dalam segala bentuk transaksi kita. Salah satu pengkhianat negara itu adalah orang kaya yang menyimpan hartanya dalam valuta asing, ya kan ya? Dalam bentuk mata uang asing. Kenapa? Karena itu memperlemah rupiah di hadapan dolar. Jadi rupiah itu kalau bertemu sama dolar tuh nervous, ya kan ya? Nervous rupiah itu. Bayangkan, saya nggak harga dirinya. $1 dihargai 15.000, kan nggak ada harga dirinya rupiah tuh. Bayangkan aja, nervous kan? Jadi karena memang itu tujuan utama, gak ada jalan lain bagaimana kita mau istilahnya Mbak barusan mewujudkan CBP itu ya satu, banggakanlah rupiah dengan cara apa? Gunakan dia, hargai dia. Rupiah itu di dunia internasional kan gak ada harga dirinya. Saat dia tidak memiliki harga diri pula di dalam negaranya sendiri, siapa yang mau menghargai rupiah? Hilanglah kemerdekaan keekonomian kita. Rupiah itu sudah gak ada harganya. Nah, makanya bagi teman-teman di sini, kan ini anak ekonomi, saya gak ragu kalau anak ekonomi ada sebagian. Bagi teman-teman di sini, kan ini anak ekonomi, saya gak ragu kalau anak ekonomi ada sebagian dari kita yang main saham ya, ada sebagian kita yang main saham, ada yang main valuta asing, terutama anak KSPM ya. Ini mbaknya ini ketua KSPM ini. Berat sekali ini. Sudah demis ya, Mbak. Itu biasanya main-main seperti itu kan. Jadi ada pola yang menjadikan rupiah itu semakin lemah dan ada pola yang menjadikan rupiah itu semakin kuat. Nah, bagaimana kita memanifestasikan rasa CBP ini, cinta, bangga dan paham terhadap rupiah ini? Kita manifestasikan dengan penggunaan rupiah secara maksimal. Jadi jangan perlu kita mau pakai ini, pakai itu, bagian. Selain itu, karena memang materinya kan sekarang keuangan, tapi ada hal yang tidak kalah penting. Bagaimana kita lebih condong melakukan kegiatan konsumsi di dalam negeri juga. CBP rupiah itu khusus untuk membahas bagaimana penggunaan rupiah dalam setiap transaksi. Tapi jangan lupa juga, kita harus tetap menghargai produk-produk lokal. Tapi itu saya katakan lagi, itu nggak bisa irasional. Kayak kalian tahu jargon cintailah produk Indonesia, tahu kan? Itu Mas Pion kan ya? Iya kan? Mas Pion itu jargonnya Mas Pion, cintailah produk Indonesia. Tapi kan pertanyaannya tetap satu, sama dengan pertanyaannya cewek. Pantas nggak dicintai kan gitu kan ya? Atau cowok juga misalnya, cintai aku mas, pantas nggak dicintai dulu. Makanya cowok itu biasanya mencintai cewek kalau yang cewek respect sama yang cowok, kan gitu ya. Cowok itu mencintai. Nah, saat itu tidak terbangun, maka wis lah hilang cinta itu. Karena yang cewek nggak respect, yang cowok nggak cinta. Kecuali bucin yang cewek goblok itu ya. Sampai goblok itu. Nah, sama dengan pola seperti ini nih. Nggak boleh ya, pola-pola yang seperti ini dalam aspek rupiah itu juga harus rasional, Jadi kalau nanti ada teman-teman di sini yang bergerak dalam bidang keekonomian dalam bentuk bisnis, syukur kalau sampai ada yang bergerak dalam bisnis keuangan. Sampean punya bank kaya sih. Iya ya, punya bank sendiri sampean kaya, itulah. Kalau sampean pengen kaya ya punya bank, makanya Hairul Tanjung itu bikin bank. Iya kan ya? Ngomong-ngomong perkembangannya nih Kak ya, kemarin juga Bank Indonesia itu juga sudah mengeluarkan uang emisi terbaru nih Kak. Tepatnya itu tahun 2022 pada tanggal 18 Agustus. Nah, kira-kira kenapa sih Kak Bank Indonesia itu mengeluarkan uang emisi terbaru tersebut dan apa perbedaannya dengan uang yang lama gitu? Oke, kemarin kan ada uang baru ya, kita agak heboh dengan uang yang baru ini.
Nggak tahu sebagian heboh karena apa dan sebagian heboh karena apa saya nggak tahu, saya belum riset. Cuma kita heboh ya karena memang ada yang dinilai bahwa ini katanya mungkin agak terlalu terburu-buru, tapi enggak, ini sebenarnya sudah bagus. Karena memang kita sadar bahwa rupiah itu kan pertama nggak ada harga dirinya ya, khususnya yang 1000-an, 2000-an, 5.000-an, 10.000-an nominal tiba-tiba menjadi harga diri rupiah tersendiri ya. Kita lihat dari yang paling buluk sampai yang paling glowing ya dalam ranah uang ya. Kita lihat Soekarno dan Muhammad Hatta masih nomor 1 ya. Soekarno dan Muhammad Hatta. Terus siapa itu dah saya lupa, yang 50 ribuan itu Insinyur Juanda ya kalau nggak salah. Itu nomor 2 itu pasti glowing 2 itu. Di bawahnya sudah lumayan buluk, 20 masih agak lumayan ya. Ini melihat bahwa bagaimana perlakuan masyarakat kita terhadap rupiah itu tidak apa ya? Tidak seperti yang diharapkan mungkin ya, Mbak ya, tidak seperti yang diharapkan. Nah, ini pengadaan uang baru ini tahun emisi 2022 itu untuk apa ya? Menjawab itu. Bagaimana kita bisa memberikan perasaan tanggung jawab yang sama terhadap uang itu sebagaimana bentuknya. Makanya kan uangnya agak diperkecil, terus nilainya apa itu? Desainnya diperbarui, warnanya dikonkretkan, agak dinorakkan dikit. Iya kan ya? Agak dicerahkan, warnanya agak dicerahkan. Tujuannya agar apa? Agar dapat apa ya? Dengan mudah untuk membedakan bahwa itu benar-benar uang Indonesia. Dulu waktu kecil, saya ini agak kaget juga. Saya kan orang Pamekasan nih. Seandainya saya orang itu Pasean, itu apa istilahnya Pasean di sana itu? Pantura. Di sini orang Pantura itu banyak yang kerja ke luar negeri. Kan melihat mata uang baru itu suatu hal yang baru bagi saya. Sampai pada suatu hari ada orang ngasih saya itu uang rial. Bukan real ya, real. Bukan real Madrid. Ya, mata uang Arab. Saya kaget deh. Loh, mata uang Arab kok seperti ini modelnya? Lebih kecil, warnanya lebih asik lah. Terus apa itu? Bahan-bahannya kayaknya lebih bagus karena memang itu ketebalannya. Bahkan untuk dilipet-lipet kayak tisu aja. Kalau uang 1000-an kan bisa kan kita lipet-lipet gini sampai hancur kan bisa ya. Kalau uang Arab itu nggak bisa karena keras. Bahkan kayaknya kalau sekali kena tekukan dikit itu nggak patah mas, nggak patah. Apa ya, lipetannya itu langsung konkret tuh kayak setrikaan tuh, dari saking memang bahannya keras. Mungkin bisa kayak seng dikit lah, agak seng dikit itu kan bagus. Itu kan bahwa kualitas uang di luar negeri itu sebenarnya sudah bagus, sehingga perusakan terhadap nilai uang itu, bukan nilai, terhadap uang itu secara fisik itu susah, lebih susah daripada uang kita. Kita melihat bahwa berapa banyak inflasi yang dihasilkan oleh uang-uang kalian yang kalian hancurkan. Saat bank mencetak uang, bank itu kan nggak sembarangan mencetak uang. Semakin banyak mencetak uang, semakin tinggi tingkat inflasinya. Dan gara-gara uang kalian yang hancur entah kemana itu, baik dalam 1000-an, 2000-an, 10.000-an, kalau 50.000-an nggak ada, masih pasti dirembel mesti. Ngaku kalian, iya kan? Ada yang pakai isolasi, ada yang pakai getah ya, macam-macam ya. Kalau masih 1000-an, 2000-an, 5.000-an, 10.000-an itu hancur kemana itu, dan itu menyumbang inflasi bagi negara kita. Dan salah satu ini Mbak, peluncuran uang tahun emisi 2022 itu adalah mengatasi itu dengan meningkatkan kualitas gitu ya. Makanya kalau teman-teman di sini sebagai manusia kualitasnya rendah, gampang direndahkan orang. Gimana caranya untuk meninggikan kualitas diri kita? Ada banyak macam cara, tapi yang paling sederhana, jadilah kaya. Iya ya, kalian hanya perlu kerja sesuai dengan Jokowi kan bisa ngaduin proposal, tapi kalau belajar siapa yang mau beasiswain? Nah, Genbi. Gak peka, padahal saya sudah mau promosi Genbi, gak peka kan. Oke Kak, nah tadi kan ada kalimat nih Kak, bahwa salah satu tujuan dari Bank Indonesia
itu untuk meningkatkan kualitas dari uang itu sendiri. Nah, tentunya juga uang tersebut bisa lebih dihargai oleh masyarakat, baik itu dalam transaksi pembayarannya maupun pada saat digunakan untuk investasi. Nah, namun seiring dengan perkembangan zaman, sistem pembayaran yang ada di Indonesia ini Kak tidak hanya sebatas penukaran uang dengan barang saja. Nah, akan tetapi juga dilakukan sistem pembayaran secara digital Kak. Nah, salah satunya itu dengan penggunaan kris. Nah, untuk kris itu sendiri apa Kak? Bisa dijelaskan Kak? Kita akan bahas kris ya, kan memang judul kita ada kris ya. Kris itu bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia QRIS ya. QRIS itu apa istilahnya ya? Quick Response Indonesian Standard. Jadi itu standarisasi penggunaan kode QR dalam kegiatan transaksi. Ya, jadi transaksi kita sekarang berkembang. Era 4.0 itu eranya apa? Abad informasi ya kan? Abad informasi. Iya kan? Kalau era industri 5.0 robotisasi. Kita masih 4.0 yang 5.0 yang mendeklarasikan secara resmi itu baru Jepang. Karena memang negara robot di sana. Iya kan? Negara robot. Kalau di sini manusianya jadi robot, kerja. Kan gitu ya. Nah, penggunaan QRIS ini tujuan utamanya itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi transaksi, Pak. Efektivitas dan efisiensi transaksi sehingga menghasilkan bentuk transaksi yang paling aman dan yang paling nyaman. Itu tujuan utamanya. Nah, kris itu apa ya istilahnya? Karena kita dulu kalau teman-teman 2015 kelas berapa sih? SMA udah tahu YouTube gak? Tahu. Di YouTube itu dulu ada kalimat seperti ini yang viral. Karena di tahun 2015 itu ada polemik antara artis dan YouTuber, itu ada polemik. Sudah adu eksistensi ya antara artis dan YouTuber, itu ada polemik. Sekarang kan sudah gak ada. Kenapa? Karena artis jadi YouTuber juga. Nah, itu ada polemik. Sehingga polemik itu menghasilkan suatu bentuk bahasa dalam salah satu seorang YouTuber. Ini mengatakan bahwa digital itu kenyataan. Iya kan? Iya, tahu ya Mas ya. Itu nyampe masih masa alay-alaynya masih ada. Tapi sekarang sudah pensiun ya Mas ya. Nah, digital itu kenyataan. Jadi digital itu, dunia digital itu dunia yang tidak bisa kita singkirkan lagi. Apalagi kalau kita mengetahui sekarang marketplace, pengusaha-pengusaha, orang-orang terkaya di dunia itu adalah orang-orang yang memang besar di dalam merambah pasar-pasar secara online digital. Sehingga ada tantangan baru di sini. Karena pasar digital harus ada metode pembayaran yang dapat mengikuti tren pasar. Kalau metode pembayarannya ini tidak mengikuti tren pasar tersebut, maka metode pembayaran transaksi dalam dunia di digital ini jadi juga akan ikut terhambat. Tidak akan berkembang sebegitu pesatnya. Makanya dalam kasus ini Bank Indonesia mengadakan QRIS, quick response ya. QR itu kan quick response, peka gitu, peka. Yang aku dapat ini nasi gitu. Logikanya seperti itu, quick response. Jadi respon yang sangat cepat untuk mengejar apa? Efektivitas dan efisiensi dari perkembangan transaksi, perkembangan teknologi, perkembangan pasar kita, pasar bebas ini. Nah, QRIS itu menjawab itu. Sehingga QRIS memberikan apa istilahnya? Memberikan medium. Bagaimana dalam dunia transaksi itu dapat berlaku secara demikian. Sehingga kalau kita misalnya, Mas, saya mau transfer ke sampean Mas Adi misalnya. 1.000 aja, nggak apa-apa. Berapapun uang yang saya transfer keribetannya sama. Kenapa? Karena saya harus masih minta nomor rekening sampean, iya kan? Harus dong. Masa saya transfer ke nomor rekening saya lagi? Kan enggak. Jadi saya harus hafalkan nih. Kalau saya tipe penghafal, kalau saya tipe pencontek, saya lihat gini. Itu sudah berapa detik yang terbuang sia-sia? 5 detik berhargaku. Iya kan? Kan gitu ya. Itu kan sudah tidak lagi bisa menjawab. Sehingga ada nih QRIS. Nggak usah dihafal, nggak usah dicontek, tinggal scan kode saja, ya kan Pak? Berarti pakai
kode kan ya kak ya? Iya, pakai kode. Oke. Nah, berarti sangat manfaat kris itu sangat terasa sekali ya kak ya bagi para pelaku usaha. Nah kak, tetapi kris ini apakah hanya untuk pelaku usaha kak? Karena yang saya ketahui nih, kris ini juga bisa digunakan oleh customer atau customer presented mode, dan juga dari sisi merchantnya, pelaku usahanya, atau MPM, merchant presented modenya. Nah ini apa sih kak bedanya gitu? Kan dalam dunia ekonomi ini ada dua aktor utama, tapi sebenarnya tiga. Tapi yang utama dua. Tiga ini biasanya orang curang. Yang ketiga ini, kalau dalam dunia pacaran itu setan, iya kan ya? Iya kan ya? Nah, dalam dunia ekonomi ada tiga. Tapi dengan adanya QRIS, kita dapat buang setan ini. Karena setan ini di samping orang ketiga ngambil keuntungan paling besar. Ya gitu kan ya? Gitu memang biasanya, coba tanya sama yang pacaran itu. Nah, ada konsumen, ada produsen. Ya, dalam dunia ekonomi itu konsumen, produsen. Ada problem baru. Ini ada distributor. Distributor ini nggak kerja nggak apa, cuma mendistribusikan, tapi untungnya besar gitu ya. Namanya bisnismen. Ya kan gitu ya. Tapi kita singkap ini karena dalam abad digitalisasi, distributor ini sudah diwakili oleh marketplace tadi, gitu kan ya. Nah, dalam penggunaan transaksi ini, jadi berlaku kepada dua aspek dalam dunia keekonomian yang paling utama, yaitu konsumen, customer. Atau produsen, merchantnya kan ya. Jadi ada dua ini. Dua-duanya untuk apa? Yang paling utama sih, untuk menghilangkan ini, dunia ketiga ini kan dihilangkan, sehingga kedua orang ini bisa transaksi secara langsung. Sama seperti kenapa di dalam dunia, apa itu istilahnya, tembakau, perokokan, mungkin beberapa teman-teman kita di sini ada yang bapaknya petani tembakau khususnya, yang paling untung siapa? Tengkulak kan, pihak ketiga. Misalnya antara orang yang mau ngasih uang sama lain, yang paling untung siapa? Pihak ketiga, bang. Gitu kan ya. Jadi salah satu penggunaan QRIS ini untuk meminimalisir peran ketiga ini, agar keduanya ini lebih dapat mencapai suatu bentuk kesepakatan yang secara menguntungkan dalam bentuk yang paling maksimal, ya kan gitu. Jadi memang ada dua cara yang berlaku untuk customer atau konsumennya, dan berlaku untuk merchantnya atau produsennya. Nah, itu caranya beda-beda. Kalian sebenarnya browsing sendiri. Masa saya harus jelaskan? Tapi nggak apa-apa sih. Nah, kalau di dalam merchant itu ada dua cara. Ada yang dikatakan statis dan dinamis. Statis dinamis ya bisa kalian browsing ini, tapi saya pengen jelasin aja sih. Statis saat kalian itu cuma menyediakan satu QR, hanya satu kode, terus kalian scan ke sini, nominalnya seperti ini. Dan ini cocok untuk UMKM kelas menengah ke bawah. Kalau yang satunya yang dinamis, kenapa kan kok dikatakan dinamis? Karena setiap transaksi yang dikirim, dan kita bisa lihat dalam Shopee, Tokped, Lazada, Amazon, dan lain sebagainya, biasanya pakai yang dinamis. Kenapa? Karena saat kita dikirim link, itu sudah lengkap sama nominalnya, sama alamat pengirimannya, kita tinggal hanya klik OK aja kan. Itu dinamis. Kenapa? Karena nominalnya sudah dapat diubah-ubah sesuai dengan langsung saja. Nah, kalau yang statis itu enggak, kita hanya mengirimkan kode QR, tapi untuk nominal kita harus ngasih, sehingga orang tersebut itu juga menentukan sendiri nominalnya yang harus. Kalau customer sebaliknya, kita ada QR, ini cuma scan itu aja sih. Jadi metodenya nggak ribet. Menjadi ribet saat tiba-tiba dijelaskan seperti ini, gitu ya. Iya kan? Padahal kita tahu sendiri metode pembayaran Shopee begitu mudahnya. Iya, tinggal oke kan, tinggal pakai sidik jari, mantap kan gitu ya. Berarti untuk statis itu kak lebih kepada merchantnya, sedangkan untuk yang dinamis kepada customernya, seperti itu kak. Salah, bukan salah sih. Kayak statis dan dinamis itu biasanya digunakan merchant. Itu sama-sama metode yang ada, tergantung aja. Karena sekarang
di dalam dunia digital, misalnya dalam avatar digital, misalnya akun Shopee kita. Pertanyaannya, di akun Shopee kita itu, kita merchant atau customer? Kalian semua di dalam akun Shopee kalian adalah dua-duanya. Iya kan? Kalian adalah dua-duanya. Kalian bisa beli, meskipun kalian tetap bisa jual ternyata. Jadi itu hanya penggunaan metode aja. Nah, dalam QRIS, dalam transaksi digital, itu memberikan suatu medium untuk mewadahi kalian mau jadi merchant atau mau jadi customer. Metodenya ada statis atau dinamis. Tapi kalau untuk ranah customer biasanya itu di statis. Kenapa kok statis? Karena hanya untuk menunjukkan nomor rekening lah bahasanya kita. Nomor rekening kalian. Thread gitu, scan aja lah, sama kayak nyeken wifi pakai HP Xiaomi. Oh iya Kak, paham. Nah, dari penjelasan tadi nih teman-teman, tentunya kita udah banyak tahu kan ya, apa itu QRIS dan juga tentang cinta, bangga, dan paham rupiah itu sendiri, bahwa kita itu tidak hanya mengenal saja, tetapi kita juga harus bisa mewujudkan dan mengimplementasikan cinta, bangga, dan paham rupiah itu dalam kehidupan kita. Nah, dari pemaparan tersebut, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nih kepada pemateri. Saya buka 2 penanya. Ya, silakan Kak Adi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sedikit curhatan hati ya. Saya sama Kak Bano dulu pas tahun 2018 saya ketemu di salah satu pondok di Sumeneb. Saya agak asing dan saya sempat negative thinking sama Kak Bano, soalnya Kak rambutnya gondrong. Pada tahun 2019 saya kembali lagi ketemu di masjid kampus IAIN Madura dan ternyata dia salah satu mahasiswa aktif di sini. Dan pada tahun 2020 saya ketemu lagi di kepengurusan Genbi dan ternyata alhamdulillah Kak Bano sekarang sudah menjadi pemateri saya dan beliau adalah orang hebat. Tepuk tangan. Promosi. Jadi gini Kak, terkait dengan CBP rupiah, saya paham terkait adanya rupiah, namun saya belum bangga dan juga cinta terhadap kepemilikan nilai rupiah. Karena kenapa? Menurut saya nilai rupiah itu tidak memihak kepada saya. Contohnya, nilai triliunan, jutaan rupiah itu tidak saya miliki. Saya cuma ada 1000-an, puluhan ribu, 100-an itu. Makanya saya tidak bangga terhadap nilai rupiah. Oke lah, kita bangga terhadap adanya rupiah. Namun terhadap kepemilikannya saya belum bangga dan belum cinta. Maka dari itu antara si miskin dan juga si kaya itu tidak dibedakan apabila membeli suatu barang. Itu nilainya tetap. Andai kata uang di atas puluhan juta itu khusus orang kaya dan tidak boleh membeli suatu barang yang di bawah 10 juta, saya baru bangga dan juga cinta terhadap nilai rupiah begitu. Itu perspektif kakak gimana? Baik, terima kasih Kak Adi pertanyaannya. Mau langsung dijawab apa mau ditampung dulu Kak? Langsung jawab, tampung nggak apa-apa, bebas lah. Langsung tampung aja lah. Tampung aja dulu, oke. Oke, untuk pertanyaan kedua dipersilakan. Siapa Kak? Bebas. Ini apa ini? Tegar. Tapi dia nggak cuma. Terus apa login? Nggak direspon. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi dijelasin kalau salah satu tujuan dari CBP itu biar kita bertransaksi pakai rupiah dan segala transaksi kayak gitu. Tapi di sini juga BI kan mengeluarkan produk QRIS. Nah, seakan-akan itu kayak berlawanan gitu. Kita disuruh pakai segala transaksinya pakai rupiah, tapi di lain sisi juga BI mengeluarkan QRIS yang di sana itu transaksinya tanpa rupiah atau cashless gitu. Nah, gimana tanggapan kakaknya terkait hal itu dan juga bagaimana sih kita tahu kapan waktunya kita pakai rupiah dan kapan kita pakai QRIS? Karena begini, sekarang di toko-toko itu mau
seperti toko misalnya Alfamart atau toko-toko yang tidak terkenal aja, toko kecil itu udah pakai kris, sehingga dalam benak saya itu udah muncul kayak gini, oh di zaman sekarang kayaknya kita gak terlalu butuh cash gitu, walaupun kita sebagai seorang yang cashless kita bisa bertransaksi gitu. Dan lama-lama takutnya itu pemikiran saya atau masyarakat itu menjadi tidak terlalu membutuhkan rupiah karena adanya kris itu. Terima kasih Mbak Ana atas pertanyaannya. Nah, jadi Kak, ini ada 2 pertanyaan yang sangat menarik Kak untuk kita bahas lagi. Nah, untuk pertanyaan pertama itu dari Kak Adi. Pertanyaannya itu cinta, bangga, dan paham rupiah. Nah, akan tetapi Kak Adi itu tidak bangga, masih belum bangga dan belum cinta terhadap nilai nominalnya Kak gitu. Karena mungkin dapat disimpulkan gini, jika si miskin tetap miskin, si kaya tetap kaya gitu Kak. Nah, jadi tanggapan pemateri itu bagaimana? Pertanyaannya lucu-lucu ya. Aku mau nanya yang nggak lucu. Boleh. Nanti lah. Kalau bagus pertanyaannya ya Bapak. Enggak, ini bagus semua pertanyaannya. Ini kayak bikin kita dapat berpikir out of the box ya, ada box ya, di luar kota ya. Jadi kayak apa ya? Nggak pernah saya pikir sebelumnya pertanyaan macam ini. Cuma seperti ini aja. Untuk menuju cinta itu kan nggak instan ya. Ya, siapa yang bilang iya? Pasti nggak instan kan ya, nggak instan. Apa artinya punya 1 juta? Apa artinya 1 juta tapi punya orang? Itu bahasanya Adi seperti itu. Apa artinya uang 1 juta kalau punya orang? Itu bahasanya Adi. Iya kan gitu ya. Tapi itu bisa berarti apa artinya uang 1 juta tapi punya orang? Uang itu tapi diberikan wewenang kepada kamu untuk menggunakannya sesuai dengan kepentinganmu. Baru uang itu memiliki arti. Dalam artian kayak jadi kayak gini ya Di. Saat kita melihat bagaimana ya memang kita nggak bisa bangga sama rupiah dengan melihat apa ya, kalau dalam analisis paham downtrend kan ya. Down to earth, rupiah itu down to earth. Tidak memanifestasikan bagaimana nasionalisme kita sebagai masyarakat Indonesia yang tinggi. Tapi kok nilai rupiah kok down to earth. Kok kayak, mak bagaimana kita bisa bangga? Misalnya, kita nggak bisa bangga dong sama pacar kita yang orangnya alay. Nggak bisa kan? Ada yang bisa bangga dengan pacar yang alay. Nggak bisa. Tapi kalau pacarnya YouTuber, kita bisa bangga. Gak YouTuber alay kan nggak bangga. Yang bangga kalau berduit Kak. Kalau ada pertanyaan seperti ini Mbak Rum. Ada pertanyaan seperti ini. Saya dapat pertanyaan. Laki-laki atau manusia kan? Kalau laki-laki kan nanti kayak anti feminis kan, kayak pesannya anti feminis nanti. Saya takut sama mbaknya ini SM soalnya. Manusia itu mulia karena pekerjaannya atau karena penghasilannya. Logikanya Mas Adi tadi ada kesini-sininya. Yo, gimana? Kalau katanya Pramudia, setiap pekerjaan itu mulia dan kemuliaan hanya milik orang yang bekerja. Makanya Jokowi itu programnya sekarang kerja biar rakyatnya mulia itu. Ada pertanyaan nih, pertanyaan filosofis. Orang itu mulia karena pekerjaannya apa karena penghasilannya? Gimana? Ini logikanya sama seperti pertanyaannya Mas Adi. Sama penghasilannya oke, kita tampung satu, ayo yang lain. Kita tampung satu nih. Karena seragamnya, berarti pekerjaannya ya seragam pekerjaannya. Oke. Karena tampaknya. Karena beda lagi ya Kak. Enggak apa-apa sih. Karena orang bisa bekerja dengan ketampanannya, jadi gigolo. Enggak jadi brand ambassador ya. Jangan salah paham, brand ambassador. Dan lain sebagainya. Yuk. Jadi gimana menurut teman-teman ini? Nggak ada kesepakatan, susah analisisnya nantinya. Penghasilan ya, rata-rata penghasilan. Kenapa? Karena di sini orang-orang ekonomi. Percuma lah kamu kerja 24 jam sehari kalau penghasilannya cuma Rp5.000 tiap kilonya. Itu oh iya pekerjaan itu. Pekerjaan tidak dalam artian formal ya.
Kalau dalam bahasa Arab itu fa'il, bukan kasab. Kasab dalam pengertian bahasa Indonesia, kerja dalam pengertian bahasa Indonesia kasab. Al-kasab bukan. Al-fa'il ya, Mbak Harum. Jangan mendistrak logika di sini kamu. Jadi begini Mas Adi, kenapa kita harus paham? Paham dulu. Bangga ini nggak ujuk-ujuk kan, sama Pak Bangga dan Cinta nggak ujuk-ujuk. Wajar sampean nggak bangga, nggak cinta wajar. Tapi minimal Anda harus paham dulu. Kenapa? Karena rasa bangga itu hadir saat sesuatu itu benar-benar bisa dibanggakan, iya kan? Kita nggak bisa bangga sama hal-hal yang nggak jelas. Misalnya ada orang bisa jago goyang TikTok, tapi yang mau dibanggakan nggak jelas. Coba ada orang yang juara ini dapat beasiswa Gen B, bisa dibanggakan dong. Makanya orang yang jadi YouTuber atau orang yang jadi selebgram itu nggak bisa ditaruh di CV, iya kan? Selebgram. Jadi saya mau kerja di kantor, ada CV-nya selebgram. Tidak ada kan? Tapi kalau penerima beasiswa Gen B ada kan? Ada yang bisa dibanggakan di situ. Nah, dalam artian apa-apa yang bisa dibanggakan itu harus berasal dari suatu hal yang diusahakan. Nah, paham itu merupakan bentuk salah satu motivasi awal untuk membentuk suatu rasa bangga. Jadi kalau kamu sudah paham bagaimana logika keuangan ini, bagaimana rupiah kita bisa menguat atau melemah, kita sudah paham. Kita bisa mewujudkan bagaimana kita berusaha agar rupiah kita itu selalu menguat. Karena kita termasuk dan terlibat aktif dalam penguatan rupiah. Sampean sudah boleh bangga di sini dan sampean boleh cinta di situ. Akan ada hal itu. Jadi kalau masalah sampean nggak bangga karena kepemilikan, ingat orang kaya itu bukan karena dia punya uang, tapi dia punya kepercayaan. Lah iya, makanya uang itu sebenarnya adalah surat kepercayaan. Makanya Mas, kan sampai yang tadi menyinggung si kaya dan si miskin, penelitian saya tentang ayah kaya dan ayah miskin. Punyanya Robert Toru Kiyosaki, itu seorang kapitalisme ulung di Amerika sekarang. Itu mengatakan bahwa sebenarnya yang menjadikan orang kaya itu bukan uang, daya cipta uang. Kalau sampean kaya karena uang itu pasti habis. Tapi saat kalian kaya dengan daya cipta uang, enggak kerja, enggak usaha. Daya cipta uang itu melalui kreativitas sampean. Saya nggak bisa bahasakan secara formal itu apa, nggak bisa. Karena saat itu daya kreativitas kalian untuk menciptakan uang hilang, kan gitu ya. Sama seperti bagaimana saya kayak apa love language kalian. Ada yang bilang ada physical touch, ya semua cowok physical touch, kan gitu ya. Iya kan? Love language itu basi, itu bodoh itu memformalisasikan hal yang tidak perlu. Iya kan, seperti itu ya. Sama seperti ini. Jadi untuk bangga dan untuk kaya, masa untuk bangga rupiah harus kaya dulu? Iya dong, karena kalau orang nggak kaya dia akan mikir cari uang dulu sebelum cari bagaimana pola uang bekerja. Berarti ini Kak, dapat disimpulkan bahwa dari pertanyaan Mas Adi tadi, seberapapun nominal uang itu, jika uang itu merupakan uang Anda dan bisa menciptakan daya cipta yang lebih, iya, maka itu bisa menumbuhkan rasa cinta, bangga dan paham rupiah. Iya, Mas. Bagaimana Mas Adi? Apa ada tanggapan lagi? Atau sudah cukup? Terima kasih Mas Adi. Lanjut ya Kak ya. Yeah. Pertanyaan kedua ini dari Mbak Ana. Nah, Bank Indonesia itu kemarin sudah meluncurkan uang emisi terbaru dan juga meluncurkan suatu kebijakan transaksi pembayaran secara digital, yaitu KRIS, Kak. Nah, lantas pertanyaannya nih, bagaimana tanggapan Kak Anas? Dan juga pertanyaan yang kedua, kapan waktu yang tepat kita menggunakan uang tunai dan kapan waktu yang tepat kita harus menggunakan KRIS gitu, Kak? Dipersilakan, Kak. Benar-benar mewakili Mbak Ana. Ekspresinya gitu soalnya, ini saya mau bertanya. Soalnya kayak yang paling saya soroti dari pertanyaan Mbak Ana itu, Ana ya? Ana. Mbak Ana ya? Jadi tadi kayak agak paradoks gitu ya Mbak ya? Agak paradoks. Kita mau bangga sama rupiah, kenapa tiba-tiba ada KRIS? Kan gimana gitu? Sebenarnya nggak paradoks sih Mbak, karena KRIS itu juga nanti termanifestasi dalam bentuk rupiah. Iya kan ya? Iya, enggak paradoks, itu santai aja. Kalau kita melihat bahwa sekarang realitas banyak yang sudah menggunakan KRIS, justru bisa memperkuat rupiah.
Asalkan metode pembayarannya tidak menggunakan uang valuta asing gitu aja. Tapi saat sampean kerja di luar negeri, Mbak Ana, kerja di Arab misalnya, sampai mendapatkan uang Arab, terus ditukar ke dalam bentuk rupiah, itu justru menguatkan. Makanya kita harus banyak-banyak terima kasih terhadap TKW terutama, karena cewek ke luar negeri itu wah luar biasa banget ya. Kan di sini yang mager-mager kan ya. Iya kan iya, mager-mager dapat beasiswa Genbi. Mager yang berfaedah kan. Iya, magernya sambil lihat YouTube, sambil belajar gitu tapi kan. Ya sebenarnya itu tidak paradoks, Mbak. Karena kris itu sama sekali tidak menyenggol bagaimana rupiah. Jadi seakan-akan yang paradoks itu, Mbak, justru yang paradoks menurut saya. Bank Indonesia itu mengeluncurkan uang emisi tahun 2022, kan itu uang kartal tuh. Uang kartal. Tapi justru kita menyemarakkan uang digital gitu. Itu kan agak paradoks. Nah, paradoksnya di situ. Oh, maksud sampean ke situ ya. Ya. Jadi paradoksnya di situ. Tapi sebenarnya tidak benar-benar paradoks. Kenapa? Karena kedua eksistensi uang ini sama-sama tidak bisa dihilangkan dalam dunia keekonomian kita. Sama seperti ini. Mbak Ana punya Facebook ya, Instagram punya, Twitter, apa yang nggak punya? Berarti anak ini kekinian ya, tahun 2000 berapa lahirnya, Mbak? 2001 paling ini. Ya. Sekarang saat Mbak punya Instagram, apakah Mbak harus menghapus Facebook? Kan enggak kan? Enggak harus kan? Bahkan bisa apa ya? Dihubungkan ya kan? Sekali upload di Instagram, upload di Facebook, upload di ini, upload di situ dan lain sebagainya. Bisa kan ya? Bisa. Oh, sampean enggak jarang pakai Facebook? Wah, ketahuan anak muda. Coba yang tua-tua masih pakai Facebook. Dia dalam artian seperti ini, Mbak. Dia memiliki skopnya masing-masing, fungsinya masing-masing, tujuannya masing-masing. Keadaan kris dan transaksi digital itu menyelamatkan nilai rupiah dalam bentuk yang hilang-hilang, yang tidak hilang-hilang tak mana itu. Tahu kan? Yang hilang karena uangnya rusak, dimakan tikus, dikubur di dalam tanah karena penggelapan dan lain sebagainya. Itu diminimalisir tuh dengan adanya kris. Tidak hanya itu, transaksi digital itu menyebabkan semua selama kita hidup, selama kita punya ATM itu, semua jalur transaksinya ketemu sehingga kita dapat melacak kegiatan korupsi. Makanya biasanya kalau orang korupsi itu pasti dalam kegiatan uang tunai. Itu salah satu fungsinya uang tunai masih ada itu biar bisa korupsi, Pak. Ya, bercanda ya. Nggak tahu kalau ada yang punya tujuan ke sana. Jadi memang nasihatnya kalau mau korupsi ya pakai uang tunai aja. Nggak hanya itu sebenarnya. Kalau mau kaya pakai uang tunai aja. Kalau mau pakai uang tunai aja. Kenapa? Karena nggak tahu ekonomi. Kalau kita sebagai anak ekonomi yang sudah melek finansial, simpan uang kita di ranah aset yang bergerak. Misalnya tanah. Kenapa? Kalau kita pakai logika supply and demand, ya kan? Kita sudah tahu semua ya. Kalau di sini supply and demand, tanah itu nggak beranak, sama kayak Tuhan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tanah ya, konkret, valid, sudah sebumi. Ada yang mau beli tanah di bulan, nggak ada ya. Itu sudah punya status quo itu. Nah, tanah itu segini-segini aja dari zaman dulu, zaman segini-segini aja. Tanah dalam artian petak ya. Topografi ya, bukan tanah dalam arti berat kilo. Nanti ada yang ngiloin tanah, enggak kok sekilonya 5.000, enggak gitu ya. Dalam artian topografi ya, tanah itu segitu-segitu aja, berapa kilometer, 300 ribuan itu. Iya. Jadi karena tanah itu akan tetap segitu saja dan percetakan uang itu enggak berhenti. Belum yang uang palsu tuh. Percetakan uang enggak berhenti. Inflasi itu kan pasti berarti kan. Sehingga setiap tahun, karena setiap tahun ada percetakan uang, nilai tanah naik. Kalau kita menyimpan dalam bentuk uang, sia-sia dong. 100.000 yang kita pegang 5 tahun lalu dengan 100.000 yang sekarang sama-sama tetap 100.000.
tapi sudah sama-sama tidak punya nilai tukar seperti itu ya. Jadi untuk ini Mbak Ana, apakah ini paradoks? Itu tidak paradoks karena kedua-duanya memiliki fungsinya masing-masing. Karena sudah memiliki fungsi masing-masing, peluncuran uang emisi tahun 2022 itu untuk menguatkan di sini uang kartal kita. Ini uang kartal yang lemah. Bagaimana cara menguatkannya? Dengan meningkatkan kualitasnya. Makanya ada wacana penghapusan nol itu. Iya kan, 0 itu kan yang 03 itu mau dihapus rencananya. Itu untuk salah satunya untuk metode penguatan juga. Nah, kalau kita melihat negara, ada satu negara yang dia memanfaatkan sesuatu hal yang tidak digital, tapi tetap dapat menurunkan tingkat inflasi yang remeh-remeh seperti uang hilang ini dengan menggunakan uang koin. Itu di Jepang. Tapi dengan adanya QRIS kita sudah tidak perlu itu lagi. Ya, jadi QRIS itu merupakan suatu jawaban ya, Mbak. Bagaimana transaksi digital kita dapat berjalan secara aman, nyaman untuk menciptakan suatu hal yang efektif dan efisien. Oke, berarti dapat disimpulkan ya Kak ya bahwa baik itu kris maupun uang tunai itu mempunyai jalur dan ranahnya masing-masing, mempunyai manfaatnya masing-masing Mbak Ana, seperti itu. Sudah cukup ya pembahasannya kita pagi ini dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para pemateri karena sudah meluangkan waktunya ya Kak ya untuk bisa hadir di tempat ini, dan juga buat teman-teman terima kasih atas perhatiannya, kehadirannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bisa berkah ya. Dan tentunya kita sebagai generasi penerus bangsa nih, kita juga harus mempunyai visi dan juga bisa mengimplementasikan setiap kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Gamal kemarin pada acara Leadership Forum Gen B, bahwa never limit your vision based on your current resource. Hold the vision, trust the process, the vision pulls you. Jangan pernah membatasi visi Anda dengan sumber daya yang Anda miliki. Pegang visi tersebut, percayai prosesnya, visi tersebut akan menarik Anda. Terima kasih, saya Nurdiana Falidasen. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum.